Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shaimin shaimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan mendirikan sholat subuh secara berjamaah, khususnya di bulan Ramadan pada hari yang ke-10. Gitu juga kita telah dapat menyelesaikan puasa Ramadan hari yang ke-9 dan insya Allah hari ini termasuk hari yang ke-10 yang semoga segala amalia Ramadan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah memuliakan Rasulullah, membela Rasulullah, mengamalkan ajaran Rasulullah. Apabila kita mengamalkan ajaran Rasulullah, pasti kita selamat di dunia dan di akhirat. Shaimin shaimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian subuh Ramadan di Masjid Nurul Islam pagi ini adalah menjauhi riya. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa penyakit riya ini adalah salah satu penyakit yang tercela atau akhlak yang tercela, bahkan sangat-sangat berbahaya dari segala macam aspek kehidupan kita. Penyakit riya ini bisa menghilangkan amal kita. Jadi ketika kita banyak beramal, banyak beribadah, banyak melakukan suatu kebajikan-kebajikan, tapi kalau sudah disampul dengan yang namanya penyakit riya, tentu amalan itu akan hilang bagaikan air yang jatuh di atas batu, maka tidak ada bertahan sedikit pun air itu. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada sebuah pengertian yang masyhur, bahwa riya ini adalah perbuatan yang memperlihatkan sesuatu baik barang atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat orang dan mendapat pujian. Jadi itu riya. Jadi sesuatu perbuatan untuk memperlihatkan sesuatu supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Jadi melakukan sesuatu itu orientasi hanya ke orang. Shaimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian, bil manni, dengan sebab
menyebut-nyebut. Jadi artinya ketika sesuatu diberikan kepada orang lain, kita sebut-sebut. Wal aza, dan setelah kita sebut kemudian kita sakiti orang yang menerima itu. Tentu Allah sangat melarang pada orang-orang yang beriman ini. Bahkan secara hukum haram hukumnya ketika kita memberikan sesuatu tapi dengan cara menyebut-nyebut dan juga menyakiti. Bahkan makna ayat sambungan ayat berikutnya, apabila dia lakukan seperti itu, ini jelas ibarat debu, ya, ibarat debu yang melekat di batu, tapi begitu kena hujan maka akhirnya debunya hilang. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat suatu penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah, yang namanya asyirkul asghar. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu asyirkul asghar? Asyirkul isghar?" Rasulullah menjawab, asyirkul asghar itu adalah penyakit riya. Shaimin rahmati Allah SWT, jenis-jenis penyakit riya yang pertama ada namanya riya kholis, riya dalam perbuatan. Jadi pamer dalam perbuatan. Jadi setiap berbuat itu suka pamer, suka minta pujian, dan orientasinya kepada orang lain. Apakah itu melalui tubuh, artinya pamer tubuh, jadi memperlihatkan tubuhnya yang mulus, yang tampan, bahkan yang cantik, jadi dipamerkan. Kemudian dari sisi pakaian, ya, diperlihatkan pakaian kepada orang lain dengan bermacam-macam model, bahwa ini pakaian mahal, pakaian bagus. Kemudian juga dari sisi ucapan, jadi ucapan itu lebih banyak mengandung rasa ingin minta dipuji. Kemudian yang kedua ada namanya riya niat. Artinya betul-betul setiap niat itu orientasinya kepada hal-hal yang sifatnya minta dipuji dan minta disanjung. Jadi biasanya yang model seperti ini, dia selalu membangga-banggakan dirinya, tapi orang lain selalu dianggapnya tidak baik, bahkan tidak benar. Shaimin rahmatillah ta'ala, ketika kita mengetahui jenis atau bahaya penyakit riya ini, lalu bagaimana cara kita menjauhinya, bagaimana cara kita menghindarinya? Yang pertama adalah niat ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita setiap segala macam aktivitas kebaikan atau ibadah, tentu kita fokusnya hanya karena Allah, hanya ingin mengharapkan ridha Allah, tidak kepada yang lain. Walaupun seandainya yang lain atau makhluk ingin memuji kita, tapi tetap kita jawab adalah hanya karena Allah. Makanya baginda Rasulullah SAW ketika beliau dipuji orang, disanjung orang, beliau tidak mengucapkan alhamdulillah. Beliau mengucapkan astaghfirullahalazim. Kenapa mengucapkan astaghfirullahalazim?
karena untuk menjaga jangan sampai pujian orang itu melahirkan penyakit riya atau penyakit yang lain. Tapi ketika beliau dicaci, ketika beliau dijelek-jelekan, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena cacian orang lain itu merupakan sebuah kebaikan bagi beliau. Bahkan ada subsidi silangnya. Artinya kebaikan orang yang menjelekkan beliau itu adalah kembali ke beliau. Dan seandainya beliau itu, tapi karena beliau ini maksum, kecuali kita, maka kejelekannya itu kembali kepada orang. Berarti ada silangnya itu. Maka mengucapkan alhamdulillah. Jadi fokus kita benar-benar hanya lillahi ta'ala. Apakah ibadah puasa Ramadan, lebih-lebih lagi ibadah infak dan sedekah. Jadi kalau infak dan sedekah ini kita betul-betul jaga niat. Diumumkan oleh pengurus, tentu kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Tidak diumumkan, jangan pula kita merajuk. Merajuk itu artinya, oh kenapa kok aku tidak diumumkan, padahal dibandingkan dengan yang lain tuh jumlahku paling banyak bersedekah berinfak. Sebenarnya tidak masalah. Mau diumumkan itu tergantung kepada niat dari kita. Niat mungkin untuk memotivasi jamaah atau masyarakat. Tidak diumumkan juga, mungkin pengurus terlupakan juga tidak ada masalah. Karena beramal itu betul-betul lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, bahkan perlindungan. Jadi perbanyak doa dan perbanyak minta pertolongan dan perlindungan dari Allah dari penyakit yang berbahaya ini. Karena penyakit ini, virus ini berbahaya, kan menghilangkan amal, bahkan bisa menghilangkan keimanan kita. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung atas perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku meminta ampun kepadamu atas apa yang aku tidak tahu. Jadi ini doa mohon pertolongan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari yang namanya syirik. Karena riya ini termasuk syirik asghar, syirik kecil, bahkan syirik tersembunyi. Jadi syirik yang paling berbahaya ini dibandingkan dengan syirik jali, sebenarnya syirik khafi ini yang paling berbahaya. Dan juga kita meminta ampun kepada Allah atas apa saja yang kita tidak tahu. Minta ampun, beristighfar kepada Allah. Mana tahu apa yang kita lakukan ini akan mengantarkan ke arah sana. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan hati. Jadi perlu ditata hati, perlu dikendalikan. Karena hati ini bagaikan raja. Jadi kalau kita kendalikan, jangan sampai hati ini mengarahkan kepada hal-hal yang setiap berbuat itu tentu ingin mengharapkan sesuatu. Setiap ingin berbuat, ingin melangkah, ingin melakukan apa saja, orientasinya hanya karena orang, karena ingin dipuji orang, dan karena sesuatu untuk orang. Kalau tidak, nanti dia tidak berbuat apa-apa. Biasa yang model seperti ini tidak berkekalan ya. Jadi betul-betul harus ditata hati kita bagaimana supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Kemudian yang keempat adalah selalu mengingat Allah. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuatan zikir itulah akan membenteng diri kita dari penyakit-penyakit tercela, penyakit-penyakit riya, penyakit-penyakit ujub dan lain sebagainya. Perbanyak zikir, karena zikir inilah super vaksin yang paling handal untuk menghapus, untuk menghindari, bahkan untuk membentengi dari penyakit-penyakit rohani. Kemudian yang kelima,
Menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Jadi setiap kebaikan yang terlakukan itu kita betul-betul sembunyikan. Sebagaimana kita menyembunyikan aib atau cacat dalam diri kita, kejelekan kita. Biasanya kalau kita ini berbuat jelek, bagaimana caranya kita untuk menyampul kejelekan itu? Supaya tidak tahu orang. Kalaupun tahu orang, diam-diam aja ya, jangan buka kartu saya. Kan sudah tahu. Artinya begitu juga kita. Kalau seandainya banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita sembunyikan, jangan disebut-sebut. Anggaplah kebaikan yang kita lakukan itu seolah-olah tidak ada kejadian. Jadi kita simpan betul-betul. Kita serahkan hanyalah kepada Allah, sebagaimana kita juga menyembunyikan aib kita. Dan Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sangat-sangat menjaga aib kita. Jadi kalau kita menjaga aib kita, ya, berarti ini ada sinkronisasi dengan Allah. Kalau Allah tidak jaga, berarti mungkin kita termasuk manusia yang terhina di dunia ini. Saimin rahmatillah ta'ala. Jadi kami kira itu saja yang dapat disajikan semata yang mulia ini. Semoga momentum Ramadan ini betul-betul senantiasa kita berbenah. Bagaimana supaya Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang sangat berarti dan terjaga nilai-nilainya sehingga bermanfaat, dan betul-betul ketika kita menghadap Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang kaya, insya Allah, kaya amal, tidak dibungkus dengan penyakit-penyakit yang membuat kita nanti bangkrut di akhirat nanti. Jadi semoga Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa menolong kita, Allah senantiasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.